Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edis gimana? Puji Tuhan, sehat saya. Bagaimana Kalista, apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi hari ini saya mau kajian, tapi kok tulisan saya nggak ada ya? Nggak bisa tampil di situ. Stiker saya. Oh, stikernya tidak kelihatan kalau hosan. Oke. Begini, saudari ya ukhti Kalista. Di dalam Al-Quran, ketika saya membaca isinya, tertulis di dalam surat Al-Maidah dari mulai 40 sampai 45, dikatakan bahwasanya di dalam Taurat dan Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya bagi orang-orang yang beriman. Halo? Ya, lanjut. Tetapi mirisnya banyak kaum muslimin wal muslimat justru tidak percaya kepada Injil dan Taurat yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Ini ada apa kira-kira? Coba silakan Kalista bisa menguraikan. Silakan. Menurut Kalista, antara percaya atau tidak itu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oke, berarti suatu saat nanti di yaumil akhir Allah akan bertanya, wahai Kalista, di dalam Al-Quran Nur Karim yang kuturunkan, dikatakan di situ, di dalam Injil dan Taurat terdapat petunjuk dan cahaya. Bagaimana engkau akan menjawab? Ah, Allah, itu kan menurut kepercayaan masing-masing. Jawaban macam apa itu? Itu adalah menurut keyakinan masing-masing. Oke, berarti nanti jawabannya kepada Allah. Ya Allah, itu kan keyakinan masing-masing saja gitu. Astaghfirullahaladzim. Sungguh Anda berada di dalam kenekatan yang nyata. Dan barang siapa yang dibacakan kepadanya Al-Quran, niscaya berdiri bulu kulit mereka. Betul? Itulah tanda-tanda orang beriman. Betul? Gak semuanya orang dibacakan Al-Quran itu langsung merinding. Itu bagi orang yang beriman. Kalau orang tidak beriman, dia tidak akan merinding. Betul? Betul? Ya itu bagi yang merinding berarti itu setan. Oke, sekarang Quran menyuruh supaya beriman kepada Taurat dan Injil, betul? Nah, kenapa tidak mau beriman kepada Taurat dan Injil? Kalau Muslim untuk ke Injil ya nggak mungkin. Dan sesungguhnya tipu daya Ustadz itu sungguh nyata. Kenapa saya katakan? Orang Muslim untuk percaya sama Injil sekarang, kalau orang non-Muslim suruh percaya sama Al-Quran pun tidak bisa. Antara dua itu juga udah jadi permasalahan. Karena di dalam Alkitab tidak ada perintah suruh beriman kepada Injil. Sementara dalam Al-Quran disuruh beriman kepada Injil. Justru Anda malah mengatakan tidak mungkin seorang Muslim percaya kepada Injil. Itulah akibat daripada mengikuti mulut Ustadz yang sangat keji. Yang penuh dengan tipu daya. 11-12 sama si Mr. M. Kok Loh, ini bukan 11-12. Astagfirullahaladzim. Sungguh Anda berada di dalam kenekatan ini. Coba dengarkan. Siapa yang menyuruh beriman kepada Taurat dan Injil? Gak ada. Astaga. Itu tertulis di dalam Al-Quran. Aduh, sungguh nekat yang nyata.
Sebentar, saya bacakan dulu ayatnya. Aduh. Kita tampilkan ya. Kita tampilkan. Kita berdasarkan ayat loh. Kita nggak ngarang-ngarang. Gimana? Enggak lanjut. Oke, saya bacakan ayatnya ya. Bentar, pakai waktu dulu kita, pakai waktu. Mana waktunya? Biar kita champion liga dulu kita. Mana waktunya kok nggak ada? Oke, baik, saya tampilkan. Perhatikan ya. Bentar. Itu ada tertulis di dalam surat Al-Maidah ayat 46. Saya bacakan ayatnya ya. Perlu saya balik atau di sini saja langsung saya bacakan? Nanti kalau saya baca gini nanti tidak percaya. Sedangkan Al-Quran saja mereka tidak percaya. Baik, saya bacakan. Ini ya, ayatnya ya. Surat Al-Maidah ayat 46. Apa katanya? Kami meneruskan, aduh iklan ini. Nih, kami meneruskan jejak mereka, para nabi Bani Israel, dengan mengutus Isa putra Maryam yang membenarkan apa? Kitab-kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat. Kami menurunkan Injil kepadanya yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Yang membenarkan kitab suci yang sebelumnya yaitu Taurat dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Sudah lihat? Ya, jadi yang berisi pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah Taurat dan Injil yang terdapat petunjuk dan cahaya. Lalu kenapa kaum muslimin wal muslimat tidak mau beriman kepadanya? Ini sungguh kesesatan yang nyata. Silakan tanggapan Anda. Sekarang kalau suruh muslim ya percaya sama Injil ya. Coba Edis TV bisa nggak bikin 10 orang untuk percaya Injil? Banyak yang percaya Injil. Jamaah Edis TV, saya tanya begini. Di dalam Kalau jamaah Edis TV pasti akan percaya. Kalista, dengarkan. Tadi kan Kalista suruh saya membuktikan. Buktikan 10 orang. Banyak bukan. Bukan saya membuktikan sendiri. Iya, bukan cuma 10. Kalista ada banyak. Di sini jamaah Edis TV banyak yang sudah percaya Taurat dan Injil. Yang belum percaya tinggal Kalista seorang diri. Memang yang Kalista tidak percaya. Itu sungguh bukti yang nyata. Berarti tidak percaya kepada Quran. Saya tidak percaya sama Al-Quran. Saya tidak percaya dengan Injil. Dua-duanya saya tidak percaya. Astagfirullahaladzim. Berarti dia tidak percaya, saudara-saudara. Oke lah, baiklah. Oke, Kalista, saya mau tanya dulu. Boleh tanya, di KTP tertulis agama apa? Di KTP nggak ada agamanya, kosong. Astagfirullahaladzim. Tidak ada KTP-nya agama. Pemirsa jamaah Edis TV yang budiman, setahu saya ya, kalau kita bikin KTP, di KTP itu tertulis agama. Agama. Sekarang zaman 2026 agama sudah dihilangkan. Ah, masa? Ini sungguh bohong yang nyata. Coba teman-teman yang bikin KTP tahun 2026. Ah, bohong ini Kalista. Cantik-cantik tetapi tukang bohong. Aduh. Bagaimana ini Kalista? Jangan bohong lah. Saya diam kok, Edis. Narwara dia. Sebentar, ku cek dulu namanya. Ah, Boru Nasution kok dia ternyata. Sebentar. Ada pula tulisannya kun fayakun. Ah, muslimah ini, Pak. Kenapa kau berbohong kau Boru Nasution? Aku tanya ke Guru Nasution. Itu tulis. Ya biarkan aja
tulis. Boru Nasution kun fayakun. Kun fayakun itu kan salah satu ayat di dalam Quran. Aku ladenin habis TV sama-sama. Gila itu. Sebenarnya saudara-saudara, ini akibat daripada dia tidak bisa menjawab apa yang tertulis di situ. Sudah tertulis disuruh percaya Taurat, suruh percaya Injil, tapi dia tidak mau. Akibatnya dia bingung sendiri. Nah, karena sudah bingung, maka akuilah tidak punya agama. Sungguh Anda berada di dalam kebingungan yang nyata. Tidak ada kebingungan yang nyata. Lah, buktinya tadi sudah jelas tuh. Gila yang nyata. KTP tidak ada agamanya. Tidak percaya dengan Injil dan Al-Quran. Apalagi buktinya? Udah, tahu jawabannya. Ya berarti sudah tidak percaya Al-Quran. Sekarang kutanya sama kau. Kita kalau percaya sama Al-Quran ya, kalau kita lapar baca Al-Quran kenyang. Oh, berarti dia tidak percaya Al-Quran. Kalau misalkan Di mana di dalam Al-Quran? Di mana? Kita kenyang. Gak ada dua-duanya nggak kenyang. Yang kenyang adalah nasi. Baiklah. Ini saya suka ini dengan pikiran seperti ini. Pertanyaannya adalah, di mana tertulis di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran ini adalah makanan alias nasi? Tidak ada. Ya udah kan kalau kita lapar baca Al-Quran tidak kenyang, baca Injil pun tidak kenyang. Yang kenyang makan nasi, haus minum. Ya memang kalau makan ya kalau makan ya makan nasi. Astaga. Al-Quran itu bukanlah nasi. Astaga, gimana sih? Kenapa engkau bilang dari tadi memang Al-Quran nasi itu siapa? Justru tadi Anda mengatakan bahwasannya kalau Ya, kita malah, baca gila. Quran tidak bikin kenyang. Ya memang betul. Loh, memang betul dalam Quran tidak ada dikatakan kalau baca Quran kenyang, nggak ada. Ada kenyang, yang ada haus. Udah. Ya memang Assalamualaikum. jangan lari. Jangan lari. Jangan lari. Masih ada satu putaran berikutnya. Jangan lari dulu biar kita match dulu. Kabur dia. Salam teman-teman, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan kiranya video yang baru saja kita tonton memberikan kepada kita pesan-pesan penting, memberikan kepada hikmat. Teman-teman, kita sudah dengarkan pernyataan Edis TV, yang mana saudara kita dari seberang tadi ya tidak mengakui, bahkan menolak ya isi yaitu ayat-ayat, yaitu kitab mereka yang memerintahkan, yang menyuruh agar percaya kepada Injil, percaya kepada Taurat. Namun dia menyangkal dan menolak hal tersebut dengan alasan keyakinan kita berbeda-beda katanya, teman-teman. Dan Edis TV mengatakan, apakah bisa kita nanti berkata seperti itu di hadapan Tuhan? Ya tentu tidak bisa, teman-teman, karena itu perintah. Ya, artinya perintah adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Makanya teman-teman, banyak ya dari saudara-saudara kita seberang ya menolak Injil dan Taurat ini. Kenapa? Ya seperti itu. Ya, Edis TV mengatakan mereka lebih mengikuti apa kata yaitu ustadz-ustadz mereka. Seharusnya mereka harusnya lebih mengikuti apa kata kitab mereka. Itu pengertian tentu yang kita dapatkan dari pernyataan Edis TV, teman-teman. Ya, bagaimana tanggapan teman-teman semua? Silakan isi di kolom komentar. Ya, teman-teman, apakah mereka takut mereka akan menjadi orang Kristen? Apakah mereka takut mereka akan murtad? Ya, silakan teman-teman yang menilai. Silakan teman-teman isi di kolom komentar. Tentu ketika banyak orang-orang ya membaca Injil, mengimani Injil, maka mereka akan menemukan
bahwa Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, Yesuslah hidup yang kekal. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga tanpa melalui Yesus. Dan kalau mereka baca Injil, mereka akan menemukan Yesuslah keselamatan itu. Di bawah kolong langit tidak ada seorang pun yang menyelamatkan. Hanya oleh nama Yesus kita dapat diselamatkan, teman-teman. Ya. Sekalipun memang ada juga ya beberapa ustadz yang mempercayai, bahkan menganjurkan kepada umat agar membaca kitab Injil, seperti Ustadz Saiful Karim ya teman-teman, mengajak ya umatnya agar mempercayai dan membaca kitab Injil. Di tengah-tengah dia melihat banyak orang-orang yang tidak mau baca Injil, bahkan seolah-olah benci Injil, padahal itu adalah ajaran yang harus dilakukan ya. Teman-teman, saya berharap video ini boleh memberikan bagi kita informasi penting dimanapun kita berada, dan video ini boleh mencerdaskan kita sebagai anak-anak bangsa. Salam saudara, sampai jumpa di video selanjutnya.